saat ini di samping saya sudah ada Kakak Elisa Ragih dari PT BFI Finance Indonesia Tbk. Selamat siang Kak. Selamat siang, halo. Gimana kabar Kakak hari ini? Kabar baik, harus selalu baik dong. Gimana perasaan Kakak setelah berkunjung ke Politeknik LP3I Pekanbaru? Oke, ini first time saya kesini, jadi excited juga karena after COVID baru kali ini kita mulai lagi untuk datang ke kampus-kampus. So senang sih karena teman-teman di LP3I juga antusias gitu nyambut kita. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, Kakak dari perusahaan mana? Saya dari PT BFI Finance Indonesia Tbk. Untuk sekarang kantornya saya dapat penempatan di Soekarno-Hatta, area Pekanbaru. Kalau boleh tahu itu bergerak di bidang apa Kak? Kita bergerak di bidang pembiayaan, jadi kita berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita memberikan pembiayaan kepada calon-calon konsumen BFI dengan jaminan pinjaman, BPKB kendaraan, ada juga alat berat, dan kita juga produk yang lain kayak syariah dan yang lainnya. Gitu. Oke. Apakah perusahaan Kakak ini sama dengan bank atau pegadaian? Kita berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, jadi kita perusahaan pembiayaan non bank gitu. Kalau umpamanya bank, mereka biasanya kan berada di bawah Bank Indonesia, BI. Nah, kalau kita di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira persyaratan apa saja nih Kak yang harus dipenuhi untuk melamar di perusahaan Kakak? Untuk di perusahaan kita sebenarnya tergantung posisi. Jadi ada yang usianya maksimal 29 tahun. Kalau untuk pendidikan biasanya dari SMA sederajat, ada juga yang dari D1, D2, D3 maupun S1 gitu. Karena kita ada posisi marketing lapangan, ada juga yang untuk hire posisi officer gitu. Nah, kalau di LP3I kan ada posisinya untuk S1 nih. Nah, untuk surveyor, marketing kita buka untuk posisi itu. Kemudian habis itu selain usia, kemudian pendidikan. Nah, kalau untuk karyawan lapangan biasanya kita juga butuh teman-teman yang udah memiliki kendaraan motor kurang lebih sama SIM. Supaya teman-teman kan nanti kerjanya di lapangan. Pada saat teman-teman kerja di lapangan, bekerja di lapangan, kalau umpamanya SIM-nya belum ada, tidak diminta-minta, ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, teman-teman bisa nih kita cover garansinya ataupun kita asuransinya seperti itu, supaya teman-teman bisa tetap tercover dimanapun bekerja, karena teman-teman itu pengendara yang sesuai dengan anjuran pemerintah, ada SIM-nya dan segala macamnya. Dan kemudian kita membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Ya, jadi nggak terlalu banyak sih kemauan untuk belajar, mau untuk berkembang, memiliki integritas yang tinggi. Harusnya itu modal awal untuk bisa menjadi karyawan yang nantinya produktif di BFI. Jadi misalnya kalau ada pelamar yang melamar di bidang marketing nih Kak, tapi dia punya skill tambahan, tapi skill tambahannya ini tidak sejalan dengan bidang yang dia lamar. Contohnya seperti apa? Misalkan dia ngelamar di bidang marketing, tapi dia punya skill tambahan, misalnya dia bisa ngedit video. Jadi apakah itu nanti skill tambahan itu dilihat juga? Bisa menjadi nilai plus gitu ya. Tentu saja, apalagi saat ini kan untuk marketing di dunia digital, kemampuan-kemampuan lain di luar dari, contohnya kamu sarjana ekonomi, dia sarjana hukum, di luar itu dia punya kelebihan yang lain, tentu saja akan sangat-sangat berguna gitu. Karena kan pada saat promosi, kan seorang marketing harus promosi. Semakin dia mengerti mengenai teknologi, semakin gampang dia untuk mencari atau membangun relasi atau memperluas relasi, tentu saja gitu. Apakah skill tambahan tersebut sangat penting Kak? Bisa dibilang penting. Ya, tentu saja penting gitu. Tapi is it necessary? Apakah itu sebuah keharusan? Karena kan tadi yang saya jelasin, kan kita ada kriterianya mengenai pendidikan, umur, atau kalau ada pengalaman dan segala macam. Itu dulu yang kita lihat pada saat screening berkas lamaran. Gitu. Setelah itu baru pada saat interview mungkin berkembang lagi nih. Kita gali lagi si calon karyawan ini kelebihannya apa aja. Selain penjaminan BPKB kendaraan, apakah ada yang lain Kak? Kita ada produk syariah, kemudian ada yang pinjaman untuk leasing juga. Jadi kita memberikan pembiayaan kepada calon konsumen yang membutuhkan mobil bekas, contohnya. Jadi dia butuh mobil bekas dari showroom atau dealer, nanti kita berikan pembiayaan. Gitu. Jadi si calon konsumennya itu beli mobilnya di showroom mana, nanti BFI yang bayarin, si calon konsumennya nanti nganternya ke BFI Finance. Berarti
Jadi mengapa perusahaan kakak ini memilih mahasiswa dan mahasiswi Politeknik LP3I Pekanbaru untuk menjadi SDM di perusahaan kakak? Oke, salah satu alasannya sih karena yang kita tahu LP3I itu udah banyak juga cabangnya di Indonesia ya. Iya. Dan dari seluruh cabang-cabang Indonesia termasuk Pekanbaru juga ada, dan yang kita tahu image dari LP3I itu kan menyediakan ataupun lulusan-lulusan yang siap untuk bekerja gitu. Benar. Dan dari LP3I-nya juga aktif nih mencari link dari perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk memberikan lowongan pekerjaan ke LP3I gitu. Dan hal itu sih karena juga kita dari BFI membutuhkan orang-orang yang memang ready untuk bekerja. Oh, oke. Kira-kira kriteria SDM yang dibutuhkan tuh gimana Kak? Apakah misalnya ada syarat tertentu atau bagaimana gitu? Selain dari yang kakak bilang tadi, apakah ada tambahannya lagi? Itu aja sih. Balik lagi ke yang mau belajar, karena di BFI itu dasarnya itu adalah training gitu. Mau belajar, mau mengembangkan diri, mau terus belajar hal yang baru, dan satu yang paling utama itu memiliki integritas yang tinggi. Baik kalau gitu Kak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan terima waktu. kasih. Mau berbincang-bincang dengan kami. Tentu saja. Semoga ini bisa kami jadikan pelajaran untuk nantinya. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu luang. Amin. Entah kita ketemu lagi di kampus, atau kita papasan di jalan, atau kita ketemu di perusahaan. Would be nice actually. Tapi kita tidak ada yang tahu. Ya, semoga saja. Kakak sukses selalu, selalu, lancar segala urusannya. Sehat selalu juga buat mbaknya, buat LP3I-nya juga, dan semoga nanti teman-teman yang di sini makin kenal BFI dan makin berniat untuk cari tahu BFI itu seperti apa, dan kalau dia tertarik bisa lah gitu datang ke kantornya kita atau bisa ngelamar online. Tadi udah saya jelasin juga cara ngelamarnya seperti apa. Kalau boleh tahu kantor BFI ini di mana Kak? Yang di Jalan Soekarno-Hatta. Di sini di Pekanbaru kita ada 2 cabang. Jadi ada yang di Soekarno-Hatta itu termasuk kantor areanya juga sama cabang lebih gede. Ada juga cabang kecilnya kita di Setiabudi. Gitu. Bisa dilihat aja di Google mengenai PT BFI Finance Indonesia, cabang-cabangnya di mana aja, area Pekanbaru itu di mana aja. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya.